Saudara-saudari terkasih, fenomena selebritis yang meninggalkan iman Kristiani akhir-akhir ini menimbulkan begitu banyak tanggapan. Pada kesempatan ini saya tidak akan menanggapi fenomena tersebut. Yang mau saya bahas dalam video ini adalah sebagai berikut. Pertama, mereka yang telah meninggalkan iman Katolik atau sering disebut murtad, apakah namanya harus dihapus dari buku baptis? Yang kedua, apakah yang sudah tertulis dalam buku baptis ini bisa diubah dengan berbagai alasan, misalnya kesalahan penulisan nama, tanggal, tempat, dan lain sebagainya? Mari kita bahas. Pada hari Rabu tanggal 17 April 2025, Dikasteri untuk Teks Legislatif, yang salah satu tugasnya adalah memberikan penafsiran atau penjelasan tentang norma undang-undang, dalam hal ini Kitab Hukum Kanonik, yang aplikasinya menimbulkan dubia, keraguan, pertanyaan, ketidakjelasan, dan lain sebagainya. Memberikan penjelasan sekaligus melarang untuk menghapus apa yang sudah dicatat dalam buku baptis. Hukum kanonik tidak mengizinkan untuk mengubah atau menghapus apa yang sudah dicatat dalam buku induk baptis, kecuali untuk memperbaiki kesalahan penulisan. Misalnya, baptis dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025, namun ditulis 2 Januari 2024. Ini bisa terjadi karena tahun yang lama masih melekat di pikiran orang yang mencatat. Buku induk baptis bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai tindakan-tindakan tertentu, sehingga bisa diverifikasi bahwa seseorang sudah menerima sakramen baptis, krisma, sakramen perkawinan, dan lain sebagainya. Kanon 535 Kitab Hukum Kanonik mewajibkan setiap paroki memiliki buku induk baptis yang harus dijaga, disimpan dengan seksama, dan diisi dengan cermat. Apa saja yang harus dicatat di sana? Pertama-tama adalah sakramen baptis. Mengapa? Karena baptis merupakan syarat untuk menerima sakramen-sakramen lain. Lalu dapat juga dicatat sakramen lainnya yang tidak dapat diulangi, seperti sakramen krisma dan tahbisan, sakramen perkawinan yang tidak dapat diulangi kecuali ikatan dinyatakan tidak sah, kaul kekal dalam tarekat religius yang menjadi halangan untuk pernikahan, kemudian perubahan ritus dari Gereja Katolik Roma ke Katolik Ritus Timur atau sebaliknya, dan juga adopsi yang dalam gereja menjadi halangan untuk menikah. Itulah hal-hal yang harus dicatat di dalam buku induk baptis. Oleh karena itu, buku induk baptis merupakan bukti objektif dari tindakan-tindakan sakramental yang berkaitan dengan sakramen yang secara historis dilakukan oleh gereja. Ini merupakan fakta-fakta historis gerejawi yang harus diperhatikan demi ketertiban administratif pastoral, alasan teologis, kepastian hukum, dan juga perlindungan hak-hak pribadi yang terlibat maupun pihak ketiga. Dengan demikian, tidak diperkenankan untuk mengubah atau menghapus data yang tercatat dalam buku tersebut, kecuali untuk memperbaiki kesalahan penulisan. Meskipun Kanon 535 Kitab Hukum Kanonik tidak menyatakan secara eksplisit berkenaan dengan larangan menghapus, mengubah buku baptis, namun dapat disimpulkan secara pasti larangan tersebut bersifat mutlak. Tanpa norma umum mengenai kewajiban pencatatan baptisan, gereja tidak akan mampu menjalankan kegiatan sakramentalnya, karena penerimaan sah sakramen membutuhkan kepastian bahwa sakramen baptis sudah diterima. Seorang pelayan sakramen tidak dapat mengizinkan pelaksanaan sakramen lain jika tidak ada sertifikasi penerimaan baptis, yakni bukti bahwa ia pernah dibaptis. Sebaliknya, buku induk baptis harus mencatat keadaan baru yang relevan yang diatur oleh hukum kanonik, yang biasanya harus diberitahukan kepada pastor paroki sebagai penanggung jawab buku induk tersebut.
Hal ini seperti yang telah disebutkan termasuk penerimaan sakramen krisma, sakramen tahbisan, perayaan perkawinan, profesi kekal dalam tarekat religius, perubahan ritus, dan adopsi. Jika tindakan-tindakan tersebut tidak dicatat, maka akan menghambat administrasi sakramen di dalam gereja, karena tidak masuk akal jika setiap kali harus menyelidiki apakah sakramen terdahulu sudah diterima untuk menerima sakramen lainnya. Buku Induk Baptis bukanlah daftar keanggotaan, melainkan pencatatan baptisan yang telah dilakukan. Tujuan satu-satunya adalah untuk menyatakan suatu fakta historis gerejawi, bukan untuk mengakui iman seseorang atau menyatakan bahwa seseorang adalah anggota gereja. Sakramen yang telah diterima dan pencatatan yang telah dilakukan tidak membatasi kebebasan pribadi umat Kristiani yang dengan kehendaknya sendiri memutuskan untuk meninggalkan gereja atau murtad. Namun, buku Induk Baptis dapat memuat catatan terhadap actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, tindakan formal meninggalkan gereja Katolik, bila seseorang menyatakan kehendaknya untuk keluar dari gereja. Meskipun data dalam buku Induk Baptis tidak dapat dihapus, demi menghormati kepentingan pribadi yang bersangkutan dan semua pihak yang terlibat atas permintaan pribadi yang bersangkutan, maka dapat ditambahkan pernyataan kehendaknya itu di dalam buku baptis tersebut. Buku Induk Baptis memungkinkan diterbitkannya sertifikat mengenai penerimaan baptis jika seseorang ingin menerima sakramen lainnya. Dalam hal ini, selain menunjukkan status sebagai orang yang telah dibaptis, pencatatan tersebut juga menjadi jaminan terhadap pihak ketiga dalam gereja Katolik, baik dalam hal perayaan sakramen perkawinan maupun juga bagi mereka yang bertanggung jawab menjamin keabsahan pelaksanaan sakramen berikutnya atau penerimaan profesi kekal dalam hidup religius yang semuanya mensyaratkan baptis. Seluruh tata hukum kanonik konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut. Kanon 869 Kitab Hukum Kanonik misalnya, sama sekali bukan merupakan kemungkinan pemberian sakramen baptis baru. Kanon ini hanya memungkinkan pelayanan sakramen untuk memberikan baptis bersyarat, sub conditione, bila terdapat keraguan apakah seseorang, biasanya anak-anak, telah dibaptis. Dalam kasus ini, tidak ada administrasi baru dari baptisan, karena pelayan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud membaptis jika orang tersebut ternyata telah dibaptis sebelumnya. Status sebagai orang yang telah dibaptis adalah sesuatu yang objektif, dan tidak mungkin membaptis kembali seseorang yang sudah dibaptis, karena tindakan tersebut secara sakramental dianggap tidak sah. Untuk pencatatan tindakan-tindakan ini, diperlukan kepastian bahwa tindakan tersebut sungguh telah terjadi. Oleh karena itu, Kanon 875 Kitab Hukum Kanonik meminta agar dalam perayaan baptis, sebagaimana juga sakramen lain yang tidak dapat diulangi, hadir saksi-saksi, agar kesaksian mereka dapat memberikan kepastian kepada penanggung jawab buku Induk Baptis mengenai fakta yang harus dicatat. Tapi harus diingat bahwa para saksi ini tidak dapat menggantikan buku induk, tetapi hanya menjadi sumber kepastian bagi pencatat. Demikianlah penjelasan mengenai larangan untuk menghapus apa yang sudah dicatat di dalam buku baptis yang disampaikan oleh dikasteri untuk teks legislatif. Semoga berguna. Terima kasih. Tuhan memberkati.